Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore. Kenalin, gua Cikal dari Untirta Pendidikan Seni Pertunjukan, prodinya ya. Nah, di sini gua mau wawancarain teman-teman semua tentang media pembelajaran, khususnya di pembelajaran seni ya, di pelajaran seni yang ada di SMA Negeri 1 Pandeglang ini. Ya, menurut kalian gimana sudut pandang kalian aja. Nah, tapi sebelum itu, gua di sini pengen perkenalan dulu lah. Dari ujung sana sampai ke ujung sana. Boleh, silakan dari ujung sana. Aku Verna Hangita dari kelas 10. Aku Sasika dari 12. Aku Nurmala dari kelas 12/4. Aku Siti Masito dari 10/9. Aku Nengsiva dari kelas 11. Aku Siti Sofia Turmalika dari 11/3. Aku Cikal dari kelas 13. Yes. Kita di sini ngobrol santai aja ya, teman-teman. Ngobrol santai. Asik. Nice. Kita ngomongin tentang pendidikan ya, teman-teman. Apalagi teman-teman sini kalau nggak salah kalian eskul seni ya? Ya, Eskul seni. Apa nama eskul seninya? Ringkasora Lokananta. Wow, keren banget ya, Ringkasora Lokananta. Pasti nama itu juga penuh arti ya. Ini BTW berisik amat ya. Tapi lanjut aja. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja ya, teman-teman. Tapi suara kita harus besar ya. Anak seni harus bisa olah vokal. Oke. Tentang apa yang tadi gua kutip, media pembelajaran di pelajaran seni budaya. Nah, gua pengen tahu dulu nih, biasanya media pembelajaran apa atau gimana cara guru kalian mengajarkan seni budaya di SMA 1 Pandeglang ini? Mungkin dari kelas 10 sampai kelas 12 bisa jawab. Silakan. Kalau dari kelas 10 sih guru seni budayanya biasanya mengajar dengan awal-awal memberikan materi, lalu dari materi itu kita tuh harus mempraktekkan. Misalkan dari materi musik, kita bakal ada praktek musiknya, nyanyi gitu. Biasanya kayak gitu. Oh, jadi dalam satu semester itu belajarnya satu bidang musik aja kah atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Beda-beda gimana tuh? Kadang sesuai ininya sih dari dinas pendidikannya yang kayak tahun ini nih materinya cuma 2. Jadi kayak satu semester satu materi bisa gitu. Kalau lebih dari 2, nah bisa satu semester 2 materi atau satu semester 3 materi. Oh, jadi mungkin misalkan di kelas 10 belajar musik, di kelas 11 tari. Iya. Misalkan kelas 12-nya teater. Bisa kayak gitu. Tapi materi itu juga bisa keulang lagi gitu loh di Sesuai kurikulum sih. sesuai kurikulum. Oke. Berarti tapi seringnya media pembelajaran apa yang suka ada di Sambada ini? Entah itu misalkan buku paket kah, entah itu PowerPoint kah, atau entah itu teknik ceramah atau praktis secara langsung. Ceramah. Yang lebih sering ceramah. Kalau misalnya kelas 12 sih kan baru masuk kelas 12 juga, baru ngerasain kelas 12 pelajaran seni dan sama guru ini tuh kayak kita tuh awal-awal dikasih PPT teori-teori gitu. Buat sampai sekarang sih belum ada praktek apa-apa, cuman kayak dikasih tugas yang memang harusnya kita lebih ke menguasai materinya. Kayak misalkan guru ini ngasih tugas, tolong cari tarian dari Banten apa aja. Nah, kita cari lebih ke kayak gitu sih, belum ke prakteknya. Wawasannya dulu masih belum ke praktek. Berarti masih mengasah stock knowledge ya? Iya. Oke. Untuk praktek segala macamnya belum. Tapi apakah dari kelas 10 sampai kelas 12 itu belum pernah praktek atau gimana? Aku kelas 10, kelas 11 Ya, tahu kayaknya ada. kayaknya bakal ada. Mungkin kalau kelas 12 karena emang baru masuk juga, jadi kayaknya belum ada. Kalau misalkan waktu kelas 10 itu sempat kayak bikin gambar bangunan, kalau kelas 11-nya itu drama tari, ya tari. Oke. Wah, banyak banget ya, dari krianya ada, dari tarinya, musiknya dan teaternya mungkin ada ya, teman-teman. Nah, itu yang kalian dapat dan positifnya yang kalian dapat apa? Selain itu ya, selain dari pengajarannya atau mungkin dari pengalaman kalian atau kalian di luar sekolah tuh ngulik lagi atau pakai lagi misalkan ngejob atau apapun itu? Kita lebih ke kenal diri kita, terus nyari experience buat diri kita gitu. Terus kayak lebih tahu gitu loh
musik, tari, teater, oh ternyata banyak gitu loh. Kalau seni itu cakup semuanya gitu. Tapi teman-teman tadi kan teman-teman udah ngomongin tentang plusnya ya. Nah, minusnya apa nih? Kalau boleh tahu. Kalau minusnya mungkin di sini kan guru seni itu sebenarnya sedikit ya. Ya. Nah sebagian tuh kayak pas bagian ada beberapa mungkin guru seni yang kayak jarang masuk, lebih ke kayak cuma ngasih tugas tapi nggak ada tatap muka sama anak murid. Itu kan kayak kita jadi apa ya bingung gitu loh. Jadi kita nggak punya arahan nih gitu, kita harus ngapain walaupun tugasnya emang udah jelas dikasih dari gurunya, cuman kan kayak kita nggak bisa nanya secara langsung gitu spesifik tugasnya kayak gimana. Itu sih minusnya kalau dari pembelajaran. Ya, pun yang udah aku baca juga ya teman-teman, yang udah aku searching juga, guru-guru seni di sini tuh bukan lulusan seni budaya tapi seni murni ya. Kayak seni tari, seni kriya gitu kan, itu doang ya. Jadi mungkin untuk secara kan misalkan untuk yang seni murni tari, secara pengetahuan tentang teater, pengetahuan tentang musiknya mungkin lebih ini ya, bisa lebih sedikit lah gitu. Cuman ya. Terus cara applying mereka ngasih pembelajaran juga akan berbeda-beda, jadi kita juga agak bingung juga ya, harus beradaptasi 3 tahun dengan guru yang berbeda-beda. Itu berarti minusnya itu ya teman-teman ya, harus beradaptasi, terus mungkin dari penyampaiannya ya, terus apalagi tadi dari gurunya yang waktu soal waktu ya. Tapi untuk soal fasilitas gimana? Fasilitas kita sempet sih waktu itu ada pagelaran drama tari yang kelas 11 itu. Ya. Nah, itu tuh kayak apa ya, fasilitas dari sekolah tuh nggak cukup memadai gitu loh, cuman kayak ada sound. Nah sementara kan yang namanya drama tari tuh kayak enaknya ada lighting, kostum yang keren, background yang bagus gitu kan, karena mungkin itu juga emang lingkupnya kelas doang, bukan acara yang besar-besaran di sekolah. Jadi ya itu nggak memadai gitu, fasilitasnya nggak proper. Sama peralatan juga agak sedikit tidak memadai juga ya, karena di sini kita belum punya gamelan yang proper juga buat kita. Terus kayak untuk kita lomba-lomba musik keluar ataupun lomba tari, kita belum punya kostum, sama belum punya alat-alat musik yang lengkap. Kain-kain juga ya. Iya, kain-kain untuk panggung gitu Properti kita ya. belum punya. Oh, berarti bukan cuma tentang untuk pembelajaran di sekolah aja, tapi ke eskul juga ya. Ya, jadi terhambat juga gitu soal fasilitas segala macamnya. Nah, terakhir ya teman-teman, soal persoalan apa yang kalian harapin dan solusi dari kalian sih apa gitu, pengennya kayak gimana teman-teman? Harapannya sih ya, semoga setelah apa yang guru-guru lihat tentang anak seni, karena sejauh ini kita sebagai anak seni ngerasa tuh kayak anak seni itu tuh benar-benar kayak aktif banget gitu loh. Di beberapa kegiatan kayak anak seni itu selalu ikut campur gitu loh, selalu ada di dalamnya. Semoga sekolah, guru yang melihat keaktifan kita bisa kayak memfasilitasi kita lebih baik lagi ke depannya, biar kayak kita pun semangat gitu loh buat ikut buat apa namanya, ikut lomba keluar, ikut tampil sana sini. Kalau misalnya ada undangan dari luar pun kita ngerasa kayak ayo kita udah difasilitasi sama sekolah, masa kita nggak ikut sih, kayak merasa lebih siap lagi gitu. Seharusnya semoga juga ya difasilitasi sih ke depannya. Karena kalau kita berhasil pun nama sekolah yang kita bawa. Iya, nama sekolah yang harus. Betul. Oke, dan ya mungkin ini tuh sebagai kritik membangun ya teman-teman, kritik membangun agar bisa menjadi lebih baik lagi, karena untuk bisa berprestasi atau bisa mengharumkan nama sekolah itu bukan cuma dari akademik aja, tapi non akademik juga ya teman-teman. Oke, karena mungkin teman-teman juga sebagai pegiat seni yang kalian harus apa ya, yang kalian harus bisa produksi atau yang kalian harus bisa kembangkan ya seni kalian. Semangat terus di bidang seni, semoga teman-teman semua bisa berkembang terus di bidang seni dan di bidang-bidang lainnya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.